Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Amanah dengan NIM 24043073. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem debit dan kredit dalam akuntansi. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang sistem debit dan kredit akuntansi, saya akan menjelaskan apa itu akun dan apa saja sih klasifikasi dari akun-akun tersebut. Nah, akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang dapat menunjukkan perbedaan dari setiap transaksi. Nah, akun secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama akun real, yang kedua yaitu akun nominal. Akun real adalah akun yang terdapat dalam laporan neraca yang akan terbawa pada periode-periode selanjutnya dalam akuntansi. Nah, kalau akun nominal adalah akun yang terdapat pada laporan laba rugi yang sifatnya hanya sementara. Akun real terdiri dari aset, liabilities, dan equity, sedangkan akun nominal terdiri dari revenue dan expense. Nah, aset sendiri terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, yaitu aset lancar yang termasuk ke dalam aset lancar, yaitu seperti kas, deposit, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, dan perlengkapan. Sedangkan aset tidak lancar terdiri dari equity, dari peralatan, kendaraan, bangunan, investasi, waralaba, paten, dan trademark. Nah, selanjutnya yaitu liabilities atau utang. Terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang termasuk akun-akun utang jangka pendek yaitu utang usaha, utang wesel, utang bank. Nah, yang termasuk ke dalam utang jangka panjang yaitu utang obligasi, utang hipotek. Selanjutnya yaitu equity atau modal, terdiri dari modal pemilik, modal saham. Nah, pendapatan sendiri terdiri dari penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Selanjutnya beban atau expense. Yang termasuk ke dalam beban atau expense adalah beban pokok penjualan, beban gaji, sewa utilitas, beban bunga, beban iklan, beban sewa, beban supplies, beban depresiasi, dan beban lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem debit dan kredit dalam akuntansi. Yang pertama yaitu aset. Apabila aset bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit, dan apabila berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Sebagai contoh, Tuan Budi menerima pembayaran piutang pada bulan sebelumnya sebesar 4 juta. Maka Tuan Budi akan menerima kas atau menerima uang sebesar 4 juta. Artinya, harta beliau atau aset beliau akan bertambah sehingga dicatat di sebelah debit. Nah, selanjutnya yaitu liabilities atau utang. Apabila utang bertambah, maka akan dicatat di sebelah kredit, dan apabila berkurang akan dicatat di sebelah debit. Sebagai contoh yaitu Tuan Budi meminjam uang sebesar 5 juta dari bank, maka utang Pak Budi akan bertambah sebesar 5 juta, yang artinya utang tersebut akan dicatat di sebelah kredit karena liabilities dari Tuan Budi bertambah. Nah, apabila nanti Pak Budi membayar utang tersebut, maka utangnya akan berkurang sehingga Pak Budi akan mencatatnya di sebelah debit. Selanjutnya yaitu modal. Modal sendiri apabila bertambah akan dicatat di sebelah kredit, dan apabila berkurang akan dicatat di sebelah debit. Sebagai contoh yaitu Tuan Budi menginvestasikan uang tunai sebesar 57 juta dalam bisnisnya. Maka modal Tuan Budi akan bertambah sehingga dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan sendiri apabila bertambah akan dicatat di sebelah kredit, dan apabila berkurang akan dicatat di sebelah debit. Sebagai contoh yaitu
Tuan Budi menerima uang tunai untuk layanan yang diberikan sebesar 3 juta. Artinya Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 3 juta. Artinya Tuan Budi akan mencatat pendapatan tersebut di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu beban. Beban sendiri bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Seperti contoh adalah sebuah perusahaan membayar beban sewa sebesar 900.000 untuk bulan Januari. Maka beban tersebut akan dicatat di sebelah debit karena bebannya bertambah. Sekian presentasi saya mengenai sistem debit dan kredit dalam akuntansi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.